Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah mistis pendakian 13 orang pendaki yang tersesat ketika mendaki Gunung Ungaran yang terjadi pada tahun 2005. Hal itu disebabkan karena mereka mendaki dalam jumlah ganjil dan mendaki dalam keadaan datang bulan. Jadi bagaimana selengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Bril, ayo kapan kita diajak naik gunung? Celetuk Sari di suatu hari. Gembril namaku. Aku kuliah di salah satu PTN di Semarang. Dari SMP, aku sudah senang berkegiatan di alam dan kemudian berlanjut sampai dengan kuliah. Aku sedikit maskulin. Mungkin karena mayoritas temanku berjenis kelamin laki-laki, kecuali teman kosku. Melihat kegiatanku, teman-teman kos minta diajak naik gunung. Karena mereka belum ada yang pernah naik gunung, maka aku putuskan mengajak mereka ke Gunung Ungaran. Pikirku, Gunung Ungaran tidak terlalu tinggi dan tepat untuk pemula. Pada saat itu kami masih semester 2, sehingga sedang senang-senangnya saling mengenal dan dolan bareng. Waktu itu kami ber-8 perempuan dan ditambah 5 teman laki-laki, sehingga jumlah 13 orang. Ganjil, iya memang, karena aku yakin nanti kami akan dapat teman naik ketika di Promasan, camp lereng Gunung Ungaran. Nah, sebelum berangkat, aku sudah wanti-wanti bahwa yang sedang berhalangan jangan ikut, tapi mereka bertujuh meyakinkanku kalau mereka semua bersih. Pagi menjelang siang, kami sepakati berangkat. Kami naik bis mini untuk sampai ke pasar Bandungan. Sesampai di pasar, kami melengkapi logistik yang kurang. Pada waktu itu, tahun 2005, untuk sampai di camp Mawar, camp pertama, pendaki harus jalan kaki dari pasar dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Cukup menguras tenaga untuk yang belum pernah mendaki. Di tengah perjalanan, seingatku sampai di sebuah SD. Dika, kakinya kram. Dengan tubuhnya yang tinggi besar bongsor, tidak mungkin untuk dipapah sampai ke atas. Akhirnya tas dan sepatu terpaksa aku yang bawa. Dan jadilah aku layaknya seekor kura-kura, depan belakang gendong tas. Dengan berjalan pelan-pelan, akhirnya sampailah kita di camp Mawar. Seingatku di perjalanan dari bawah ke atas memakan waktu 4 jam. Kami sampai di camp Mawar bertepatan dengan azan asar waktu itu. Karena takut kemalaman sampai di camp Promasan, kami putuskan tidak ada istirahat di camp Mawar. Kami tetap lanjutkan perjalanan untuk sampai di camp Promasan, yang jarak tempuh normal kurang lebih 2 jam. Dan lagi-lagi, di tengah perjalanan, kaki Dika kram lagi. Aku kasihan dengan teman-teman yang lain karena harus menunggu. Jadi aku putuskan membagi 2 kelompok. Kebetulan yang pernah mendaki Gunung Ungaran cuma 3 orang. Aku, Dodo, dan Rizal. Akhirnya setelah berdiskusi, kami putuskan ber-8 termasuk Dodo dan Rizal jalan duluan ke Promasan. Dan rombonganku tersisa 5 orang dengan cuma Dika yang laki-laki di rombonganku. Dengan langkah seperti siput, rombongan kami berjalan dengan pelan. Keanehan boleh kurasakan. Banyak jalan asing yang aku rasa belum pernah aku lalui. Pada hampir setiap bulan, bahkan minggu, aku ke Gunung Ungaran. Semuanya bisa kubatin dan berharap akan baik-baik saja. Sejak kapan ada aliran air di tengah jalan? Gumamku. Kenapa Bril? Salah jalan? Tanya Email. Enggak kok Mel, pelan, yang penting sampai ya, jawabku, mengalihkan perhatian. Aliran air di tengah jalan seperti selokan ini, kuhitung 3 kali telah kami lewati. Sampai akhirnya terdengar azan maghrib, dan kami sampai di bekas jalur air trek pendakian lama yang sudah tertutup dan bertumpuk batu. Aku sadar, seharusnya tidak berhenti di sini, karena area ini terkenal angker. Namun apesnya, di sini kaki Dika kumat lagi.
Aku cuma bisa tengok-tengok berharap tidak ada yang mengganggu. Kami keluarkan headlamp dan senter masing-masing. Bersiap jalan untuk menanjak lagi. Yuk, habis tanjakan ini ada gubuk, bisa buat istirahat. Nanti tak bikinin mie deh, bujuku pada Dika. Karena aku yakin sebenarnya dia mampu untuk berjalan lagi. Aku memang sedikit memaksanya dengan kupapa dan digandeng teman yang lain. Aku waktu itu terus memaksa dan mendorong teman-teman untuk terus lanjut. Hal itu karena aku melihat ada sosok makhluk tinggi besar berbadan hijau dan bermata merah tepat di bebatuan belakang kami. Mampus kan, gumamku lagi. Apa sih Bril? Dari tadi uring-uringan, tanya Sari. Kamu kok gelisah banget? Kenapa sih? Sahut Dewi. Aku pingin ngopi yo. Yuk cepet sampai gubuk biar bisa istirahat juga, jawabku. Terlihat cahaya senter dari kejauhan. Ternyata ada pendaki lain di gubuk. 4 orang pendaki perempuan dari Bekasi. Kami ngobrol-ngobrol sembari istirahat. Dan ternyata mereka pendaki profesional karena hampir menyelesaikan pendakian mereka di banyak gunung di Pulau Jawa. Dan ini merupakan pendakian mereka yang kedua kali di Gunung Ungaran. Aku merasa sedikit lega karena dapat teman perjalanan yang sudah pernah mendaki. Sedikit aku ceritakan keanehan yang terjadi waktu perjalanan tadi. Kami pun memutuskan untuk berjalan bersama sampai di Peromasan. Tapi ternyata perjalanan kami pun tidak semudah dan semulus yang aku pikirkan. Keanehan kembali terjadi. Seharusnya kami hanya melewati pertigaan besar sekali sampai dengan pos kolam renang. Tapi ternyata pertigaan besar itu kami lewati sampai 3 kali. Sedikit panik bagi kami yang sudah tahu. Tapi jangan sampai teman-temanku yang lain tahu kalau ternyata kami sudah diputar-putarkan oleh sesuatu. Akhirnya kami berhasil sampai di pos kolam renang. Tapi kami tidak istirahat. Kami tetap melanjutkan perjalanan. Sampailah kami di batas kebun kopi. Dan seharusnya kebun teh Peromasan. Namun semua tertutup kabut yang sangat tebal waktu itu. Bahkan senter pun tidak bisa tembus. Lagi-lagi kami panik. Gila, ada apaan ya? Dari tadi kok kita dibeginikan? Ungkap salah seorang pendaki dari Bekasi. Bener-bener gak beres nih. Apa mungkin ada yang datang bulan? Tanya pendaki 2 ke aku. Gak ada. Sebelum berangkat udah kutanya satu-satu. Mereka bersih, jawabku. Dulu tuh pernah kejadian begini. Tapi bukan gue yang ngalamin. Katanya harus buang celana dalam. Ungkap pendaki 1 dari Bekasi. Celana dalam yang dipakai? Tanyaku. Nah, kagak mungkin kan kita lepas di sini. Ungkap pendaki 3 dari Bekasi. Buang yang masih baru aja. Kali aja berhasil. Sahut pendaki 2 dari Bekasi. Salah satu pendaki pun kemudian mengambil celana dalam yang belum terpakai dan melemparnya tepat di dalam kabut. Dan luar biasa, seketika itu juga kabut hilang. Kebun teh, jalan, dan lampu camp Peromasan terlihat dengan jelas. Allahu Akbar, Gusti, kok bisa ya? Aku benar-benar heran dan ingin sekali tidak percaya. Tapi itu benar-benar nyata terjadi. Kak, kita langsung naik ya. Pamit teman-teman pendaki dari Bekasi. Mereka berempat memutuskan langsung summit. Kami berlima melanjutkan perjalanan ke camp Peromasan. Dan disinilah makhluk hijau tadi muncul lagi, mengikuti perjalanan kami sampai di gerbang. Oh alam Bril, kamu berhenti di mana aja? Kok jam segini baru sampai? Dodo menanyakan dengan nada kekhawatiran. Maklum, kami sampai di camp Peromasan jam 11 malam. Aku sama Pak Min sampai bikin rencana mau nyusul nyariin kalian. Lah soalnya HP kalian gak bisa dihubungi semua, ungkap Dodo. Pak Min adalah pemilik basecamp yang kami tempati, dan aku pun sudah kenal akrab dengan beliau. Walaupun kalau sendiri, aku lebih sering tidur di rumah Biung, perempuan legendaris Gunung Ungaran. Ada apa Bril? Tanya Pak Min sambil menyodorkan segelas kopi. Beliau seperti melihat gurat cemas di wajahku. Aku pun kemudian menceritakan semua yang kami alami di perjalanan. Berarti gini aja, biar ngeganjil, nanti kita naik bareng-bareng rombongan sebelah. Rencana mereka mau naik jam 2-an. Rizal mengungkapkan keinginannya untuk naik bersama rombongan dari Kendal, agar teman-teman merasakan sunrise di atas dan agar bisa saling menjaga, karena mereka sudah pernah berkali-kali ke Gunung Ungaran. Tapi aku menolak dengan alasan tidak akan mampu. Hal ini karena teman-teman yang baru datang belum istirahat dengan cukup. Terlihat wajah kecewa Rizal, tetapi dia paham setelah melihat teman-teman yang sudah tertidur lelap. Bahkan mereka tidur
tanpa memakan mie yang sudah dia buatkan. Kami semua sengaja bangun agak siang, apalagi yang rombonganku. Mereka benar-benar masih terlihat lelah. Kami bersiap-siap untuk naik ke puncak dengan membawa perlengkapan dan logistik yang tidak terlalu banyak. Selebihnya kami tinggal di base camp. Jam 8 pagi, kami start menuju jalan utama menuju puncak Gunung Aran. Loh, mau kemana Dok? Tanyaku, karena Dodo dan Rizal mengambil jalan yang lurus. Seharusnya puncak ambil jalan ke kanan. Lewat sini aja, jalur lama, jawab Rizal sambil terus berjalan. Wah, jangan Zal, aku gak tahu jalurnya. Ingatku waktu di Saraja lewat yang situ. Aku gak paham lah. Sambil aku mengajak teman-teman untuk berjalan ke kanan. Dah deh, percaya kita aja. Lebih enak lewat sini, ungkap Dodo. Dengan berat hati, aku ikuti mereka. Aku cuma tidak ingin berdebat dan akhirnya menyita waktu. Kami memasuki kebun kopi. Belum jauh kami berjalan, ada pohon besar menghalangi jalan. Dan tepat di tengah pohon itu ada sarang tawon besar. Sarang tawon hutan yang besarnya si ibu jariku. Gak usah dilanjut lah, pintaku. Aman Bril, yang penting lewatnya pelan-pelan. Percaya aja, santai, jawab Dodo. Aku gak mau ambil resiko Dok, takut kalau ada yang kena sengat. Pintaku lagi untuk mengajak mereka balik ke kanan dan lewat jalur pendakian normal. Dah, ayo tak cobane ya, sembari Rizal melewati celah pohon itu. Nah kan aman, pokoknya nurut aja, saud Dodo mengikuti Rizal. Kami pun satu persatu mengikuti mereka. Namun apa sebagai teman kami Rudi, dia yang terakhir lewat dan terkena sengat tepat di ubun-ubun. Dia hanya bisa berteriak dan memegang kepalanya. Yang kami takutkan pada saat itu adalah lebah lain yang mengejar. Tapi ternyata tidak terlihat satupun lebah lain. Sengat lebahnya sangat besar, kira-kira sebesar karbon isi pensil. Wajah Rudi pucat dan matanya merah, beringis kesakitan dan menangis. Aku paham, pasti sakit sekali. Apalagi tepat di ubun-ubun. Kebetulan aku memang membawa bawang putih di survival kitku. Aku tumbuk dan taruh di bekas luka sengatan. Kemudian aku balut dengan slayer. Zal, kita balik aja ya, pintaku, karena tidak mungkin memaksakan naik dengan kondisi yang seperti ini. Gak apa-apa Bril, aku bisa kok lanjut. Rudi masih beringis sakit tapi berusaha berdiri dan melanjutkan perjalanan. Aku tahu dia serba tidak enak dengan teman-teman kalau seandainya harus gagal muncak gara-gara dia. Terlebih lagi Dika yang kemarin kram saja berani naik. Aku pun berjalan di belakang sambil sekali mengecek kondisi Rudi. Pengecut sekali aku pada saat itu, tidak berani mengambil keputusan dan tetap melanjutkan perjalanan. Kami keluar dari kebun kopi dan masuk ke area hutan. Ada yang janggal. Belahan kayu pakis seolah ditata rapi melintang di tanah. Indah. Sempat terpikir nanti kalau turun ku bawa pulang. Selepas melewati kayu itu, perasaan semakin aneh. Ada hawa yang berbeda, menjadi lebih teduh, lembab dan dingin. Tapi lagi-lagi, aku tidak berani menceritakan apa yang kurasa. Dan benar saja, kami seperti masuk ke dunia lain. Namun kami belum menyadarinya. Ini lewat mana ya? Tanyaku ketika ada pertigaan. Sebentar, aku cek dulu. Dodo bergegas naik, tapi nihil tidak ada jalan. Maksudnya gimana nih? Kalian bilang hafal rutenya. Ku keluarkan bilah golok tebas dan cek jalan yang kanan. Untuk urusan perlengkapan, memang aku lebih komplit. Karena hanya aku yang sudah pernah ikut pelantikan pecinta alam dan diksar. Yang kulihat memang ada jalan, ada bekas perapian bahkan sampai bungkus mie dan lain-lain. Tapi jalan itu tertutup akar dan rumput yang sudah meninggi. Ku tebas semua tanaman yang menghalangi. Dan tidak lupa ku beri tanda tebas di pohon, agar kalau kami tersesat ada tanda yang kami tinggalkan. Pertigaan seperti itu tidak kami temui sekali, bahkan hampir di sepanjang perjalanan. Dan selalu saja aku membuka jalan, sampai akhirnya terdengar suara musik. Zaman dulu, banyak pendaki yang sengaja membawa radio ketika naik dengan ditambah ciri khas kloningan sapi. Bos, bos! Teriak Rizal memanggil pendaki itu. Mereka terdengar dari hutan sebelah yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kami, tapi dibatasi oleh jurang. Bos, jalurnya lewat mana ya? Kayaknya kita tersesat,
seru Rizal. Terdengar jawaban yang cukup jelas dari pendaki itu. Lurus bos. Kami pun mengikuti anjuran dari dia, sembari mengikuti arah suara musik darinya. Sampai dengan kami sampai di batas vegetasi. Di kanan kiri, terlihat Edelweiss mekar sempurna. Terlihat Rona bahagia teman-teman, seolah hilang lelah dan capek. Aku baru sadar, ternyata kami sama sekali belum istirahat makan sedari kejadian tawon, dan tidak ada yang mengeluh lapar. Kami ikuti lanjut rute. Kanan kiri kami jurang, hanya ada satu jalan, dan ternyata itu jalan buntu. Ujung jalan hanya sebuah tebing vertikal yang sangat tinggi. Sudah aku coba mencari jalan lain, tapi nihil. Kami bingung dan kami panik. Ditambah gerimis mulai datang. Kami semua pakai ponco atau jas hujan karena takut hujan semakin deras. Aku putuskan mengajak mereka semua kembali ke batas vegetasi dan hutan. Bos! Bos! Rizal berteriak mencoba memanggil pendaki tadi. Diikuti kami semua mencoba ikut berteriak. Kok bablas cuma ada batu-batu sama tebing ya? Bos! Woi bos! Teriakku. Terdengar jawaban yang di luar nalar kami. Jawaban yang membuat kami semakin panik. Yaitu seperti ini. Apa? Batu? Suara melengking perempuan dengan tawa yang menyeramkan seperti di film-film horor. Dan kami semua mendengarkan. Suara itu selalu menggema dan sangat dekat. Seketika kami terdiam semua. Ada yang merapal doa, ada yang saling berpegangan erat. Karena kami sadar itu bukan suara manusia. Kami berjalan sudah mulai saling berdempet-dempetan. Wajah mulai muram dan sedih. Aku ajak mereka turun pelan-pelan dan kembali ke peromasan. Tapi jalan yang kami lalui tiba-tiba berubah. Berbeda jauh dengan kami temui waktu naik tadi. Ada pertigaan. Ke kiri pohon besar tumbang menutup jalan. Ke kanan kontur jalan menanjak. Aku, Dodo, dan Rizal memutuskan untuk ambil yang kiri karena tidak mungkin kami naik lagi. Di bawah pohon tumbang itu ada celah lebar yang bisa dilalui. Setelah ku cek, ada bekas longsoran yang curam. Aku coba injak dan padatkan agar bisa dilalui. Lagi-lagi terlintas dalam pikiran, kalau ini salah, aku tersesat. Maka kami semua akan tersesat. Maka disepakati, kami bertiga turun dulu untuk mencari jalan. Nah, di sini lagi-lagi kami dihadapkan dengan pertigaan. Dan untuk kesekian kalinya, aku yang menemukan jalan. Termasuk aku juga yang membuka jalan. Semua aku tebas agar bisa kami lalui. Satu persatu teman mulai turun. Sampai akhirnya aku menemukan kotoran hewan yang sangat besar. Sebesar 2 kali lipat tangkupan tanganku. Setelah aku amati sangat mirip kotoran ular. Masih hangat waktu kusentuh. Karena aku punya teman yang memelihara ular sanca. Kotoran ini sangat mirip, tapi lebih besar dan menurutku sangat besar. Kulihat sekeliling, dan tidak jauh dari situ ada pohon besar dengan celah berlubang yang sangat besar. Bahkan aku pun bisa masuk ke situ dengan posisi berdiri. Benar-benar dikuasai panik dan emosi. Ku panggil Dodo dan Rizal. Ku jambak rambut Dodo dan ku tarik kepalanya. Ku dekatkan agar dia bisa melihat dengan jelas kotoran tadi. Aku mulai mengabsen satu persatu nama-nama binatang dibumbui dengan berbagai omongan kasar. Karena aku benar-benar emosi. Asu, bajingan, lihat ini. Matamu lihat ini. Ku tarik kepala Dodo. Pegang hardikku. Bril, kok kayak kotoran ular ya? Jawab Dodo dengan panik. Masih hangat Bril, masih baru. Bangsat kamu semua. Gara-gara kalian ngeyel minta naik. Cepat mundur semua, balik. Aku pada saat itu benar-benar tidak bisa mengontrol lagi emosiku. Kami satu persatu melewati celah pohon. Aku cari jalan lain. Tapi jalan yang kami lewati ketika naik benar-benar tidak ada. Hanya ada pertigaan ini. Jalan dari kami turun batas vegetasi dan jalan menanjak. Bahkan tanda-tanda yang aku tinggalkan di setiap pohon ketika naik pun tidak ada. Kami semua panik. Terlebih aku yang mengajak mereka naik gunung. Aku hanya berusaha bisa berpikir jernih. Aku arahkan teman-teman ke jalan yang menanjak. Karena jalan itu satu-satunya yang belum kami lalui. Setelah itu jalan semakin landai dan menurun. Seolah ada harapan bahwa itu pasti jalan benar. Walaupun bukan jalan ini yang dilalui ketika kami naik. Kemudian sampailah kami pada area lapang dikelilingi pohon tinggi dan besar-besar. Hawa di situ aneh. Memang teduh, tapi membuat merinding karena dingin.
Dan entahlah, semua rasa yang sulit untuk diungkapkan. Aku minta teman-teman untuk beristirahat sebentar. Sedangkan aku, Dodo, dan Rizal kembali mencari jalan karena begitu banyak percabangan jalan di antara pohon-pohon itu. Kami bertiga berkeliling, tapi kembali lagi, nihil. Jalan yang diikuti selalu buntu dan tertutup tanaman yang merambat yang menghalangi pandangan karena benar-benar rapat. Kami pun kembali bergabung dengan teman-teman yang lain. Aku ceritakan ke teman-teman bahwa tidak terlihat ada jalan padahal sudah berkeliling. Aku minta bantuan semua untuk ikut berkeliling dan jangan berjalan terlalu jauh. Dan aku, karena kami berjumlah ganjil, aku nekat sendirian. Aku yang buat peraturan, tapi aku sendiri yang langgar. Aku mengarah pada percabangan yang belum dilalui teman-teman. Aku tebas tanaman rambat itu dan ternyata berduri. Belum terlalu jauh aku melangkah, aku merasa takut karena semakin masuk semakin gelap. Padahal pada saat itu masih jam 1 siang. Ketika aku berbalik arah, kaki kiriku tiba-tiba terperosok masuk rimbunan tanaman berduri itu. Aku coba melangkah, tapi seolah ada yang menarikku untuk masuk. Kakiku terasa sakit sekali. Aku mulai panik dan aku takut sekali. Aku berteriak, tapi seolah ada yang menekan leherku sehingga aku tidak bisa bersuara. Ya Allah, ya Robi, Allah Akbar. Aku terus-menerus berusaha untuk ucapkan itu, sampai akhirnya aku bisa membuka mulut dan suaraku keluar. Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Tolong! 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 Sambil berusaha untuk menarik kakiku. Tak berapa lama, teman-teman datang dan ajaib sekali, kakiku lepas dengan sendirinya. Astagfirullah. Sambil melihat kakiku, dan waktu ku lihat kembali, ternyata semuanya datar. Tidak ada lubang di situ. Tanaman-tanaman itu bisa kuinjak. Lah, lalu aku terperosok kemana tadi? Aku dipapa dan kembali ke area tadi. Aku ceritakan semuanya ke teman-teman dan aku cek kakiku. Ternyata ada bekas luka-luka halus seperti terkena duri. Berarti tadi benar-benar nyata. Lalu kenapa terlepas begitu saja? Dan tidak ada bekas lilitan ketika teman-teman datang. Merasa keadaan semakin sulit, kami kemudian memutuskan untuk berdoa bersama. Kami membuat lingkaran. Ada yang saling berpelukan karena kami sudah pasrah, entah bisa pulang atau tidak. Dan seketika di saat itu, tiba-tiba muncul banyak sosok seperti bayangan-bayangan hitam tinggi besar, tepat di antara pohon. Dua sosok seperti melihatku dengan matanya yang merah. Aku menangis. Aku merasa ingin sekali berteriak dan menunjukkan keberadaan makhluk-makhluk itu pada teman-teman. Tapi otak sadarku masih mencegah hal itu, sambil mengingat konsekuensi buruk yang mungkin terjadi. Hanya air mata yang bisa aku ekspresikan atas hal itu. Aku dipeluk Sari dan Email. Mataku ditutup oleh mereka. Aku ditenangkan. Semua terbalik sekarang, seperti aku yang sekarang dijaga oleh teman-teman. Kami terus berdoa sembari menggoyangkan HP berharap ada sinyal, walaupun hanya segaris. Aku mencium bau harum sekali. Bahkan beberapa teman juga menciumnya. Bau harum yang sampai sekarang masih kucari kalau melihat bunga atau waktu ke toko parfum. Entah bau dari bunga apa, masih belum ketemu sampai sekarang. Aku suka baunya, benar-benar harum. Dan tiba-tiba ada yang mendengar musik dan ada yang mendengar azan. Pendengaran yang berbeda-beda, sedangkan aku tidak mendengar apa-apa. Lalu kuputuskan untuk mengikuti asal suara azan. Saat itu Sari memimpin karena dia salah satu yang mendengar azan. Aku berjalan masih sambil didekap oleh Email karena aku merasa sosok itu ingin menarikku. Tiba-tiba saja ada sebuah jalan, padahal tadi kami beramai-ramai mencari jalan selalu buntu. Tidak ada lagi rimbunan tanaman-tanaman rambat. Duh Gusti, luar biasa sekali yang kami lalui hari ini. Sampai akhirnya aku melihat potongan kayu pakis itu. Kayu pakis yang sama ketika aku naik. Kayu pakis yang awalnya ingin aku bawa pulang ketika turun gunung. Tapi tentunya aku urungkan niat itu, karena aku cuma ingin pulang bersama teman-teman dan selamat dan sehat. Setelah melewati kayu itu, hawa berubah menjadi lebih terang dan tidak dingin lagi. Sadar ini sudah jalan yang benar, kami lewati jalan ketika Rudi kuobati. Kami lewati kembali celah pohon-pohon itu. Tapi sarang tawon itu menghilang. Tidak ada sarang tawon itu lagi. Sampai akhirnya kami keluar dari kebun kopi. Terlihat hamparan kebun teh dan desa perumahan dari jauh. Kami menangis. Kami sujud syukur. Aku langsung terlentang di atas rumput.
kupandangi langit yang cerah. Duh Gusti, matur nuwun sangat. Bril, sebenarnya aku masih halangan, ucap Wati di sampingku. Seketika aku kaget. Astagfirullah. Aku juga Bril, udah selesai sih, tapi belum mandi junub, sahut email. Dan ternyata ada 4 orang yang belum suci. Aku sedikit kecewa, tapi tidak bisa marah. Yang penting kita semua selamat. Kulihat jam tanganku, jam 5 sore. Selama itukah perjalanan kami tadi? Luar biasa. Seharusnya itu adalah waktu yang cukup untuk naik dan turun gunung Ungaran. Kami lanjutkan perjalanan turun kami menuju camp Perumasan. Sampainya di camp, Pak Min bertanya, "Puncak cerah ya? Sampai atas jam berapa?" Sambut Pak Min. Nanti aja lah ceritanya Pak." Sambil kuletakkan tas perlengkapan, aku rebahan menghilangkan capek fisik dan pikir. "Bril, temenin ke belakang yuk," pinta Sari. Pemandian dan toilet umum di camp posisinya harus turun ke bawah, kurang lebih 100 meter dari rumah Pak Min. Bentuknya pun saling membelakangi. Karena yang depan pintunya rusak semua, maka kami pilih yang belakang. Saat itu, pintu tertutup dan kami yakin ada orang di dalam. Apalagi ditambah dengan suara air seperti orang mandi. Kami tunggu di samping pintu dan suara air berhenti. Tapi kenapa lama sekali tidak keluar-keluar? Sari pun mengetuk pintunya dan tidak ada sahutan. Aku dorong pintunya pelan-pelan dan ternyata kosong. Tidak ada orang, padahal kami di samping pintu. Jalan keluar masuk hanya satu. Lalu tadi siapa yang di dalam kamar mandi? Kami berdua langsung lari ke atas, balik ke camp. Ya Allah, Bril, hari ini kok gini banget sih? Horor. Keluh Sari dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan pas sekali berkumandang azan maghrib, kami putuskan bersih-bersih di pancuran musola. Sampai di rumah Pak Min, aku lihat Pak Min sedang mendengarkan cerita dari teman-teman sambil menyiapkan makan malam. Buat pengalaman aja, besok lagi kalau mau naik, harus dalam kondisi bersih dan jangan ganjil. Silakan mau percaya atau tidak, toh kalian baru ngalamin sendiri. Kami hanya bisa menunduk dan mengiyakan pesan Pak Min. Selepas makan malam, aku cek luka di kepala Rudi. Terpaksa dicukur sedikit, rambut di sekitar luka sengat yang masih merah. Lalu dioles minyak oleh Pak Min. Entah minyak apa, tapi baunya berempah seperti cengkeh. Lalu aku pun tidur, rasanya ngantuk dan capek sekali. Dan aku terbangun. Aku lihat jam 11 malam. Teman-teman sudah terlelap semua. Tiba-tiba gelap seperti mati lampu. Dan ketika terang lagi, aku seperti melihat 2 tempat. Ketika aku tutup mata sebelah kiri, aku ada di rumah Pak Min. Tapi ketika aku tutup mata sebelah kanan, aku di mana di tempat kita kami dikelilingi rimbunan tanaman rambat. Dan di situ, aku bersama sosok hitam bermata merah seperti sebelumnya. Aku nangis dan teriak sejadi-jadinya sambil menutup dan menekan mata kiriku. Seisi rumah terbangun, bahkan banyak orang yang tidak aku kenal ikut mendekat. Mungkin mereka pendaki lain dan warga setempat. "Bawa ke rumah Mbak Buyut, ayo cepat diangkat," perintah Pak Min. Dengan masih menangis, aku diangkat dan dibawa ke rumah Mbak Buyut, juru kunci Gunung Ungaran. Beliau merapal doa dan memegang segelas air bening. Aku diminta untuk selalu beristighfar. Lalu aku minum segelas air itu. Keringat bercucuran dan badanku lemas sekali. Alhamdulillah, pandangan itu hilang dan penglihatanku kembali normal. Kalau naik ke sini, jangan asal tebas tanaman. Di atas sana, tanaman, pohon dan bebatuan itu rumah bangsa jin. Kalau mau bertindak, minta izin dulu dan baca bismillah. Tidak boleh sembarangan. Ini air sebotol dibawa pulang. Campur air lagi buat mandi. Pulang dari Ungaran langsung mandi. Teman-temanmu dikasih tahu semua. Harus diingat, pesan Mbah Buyut kepadaku. Kami semua kemudian pulang ke rumah Pak Min. Berusaha tidur, tapi mata tidak kunjung terpejam. Terakhir kulihat jam 3 pagi. Bangun tidur, Dodo dan Rizal seperti sengaja menunggu aku bangun. "Bril, kita berdua mimpi aneh." Wajah Dodo terlihat pucat. "Mimpi apa?" "Aku juga mimpi gak enak. Seolah aku ngikutin perempuan sampai ke tebing yang kita tersesat itu." "Astagfirullah, kok sama Bril kita mimpi itu juga? Apa perlu kita ke rumah Mbak Buyut lagi?" ungkap Rizal. "Aku takut keganggu sampai rumah Bril," sahut Dodo.
Setelah sarapan, mereka berdua pergi ke rumah Mbak Buyut dan mendapat air doa juga. Packing selesai, kami pulang membersamai warga yang mau ke kota. Alhamdulillah, perjalanan pulang lancar dan kami selamat sampai dengan kos. Pesan Mbak Buyut langsung kami laksanakan, menjaga agar tidak ada efek gaib sampai ke kos atau mengganggu kehidupan kami. Setelah kejadian di Gunung Ungaran itu, aku masih berkegiatan seperti biasa. Masih naik turun gunung, masih keluar masuk hutan, masih tetap sama. Tapi bagi teman-teman yang lain, mungkin itu bisa menjadi pengalaman pertama dan terakhir kali, karena belum ada yang naik gunung lagi semenjak itu. Pengalaman itu mengajarkan kami agar lebih berhati-hati dalam bertindak, terkhusus untuk diriku sendiri. Aku jadi lebih menghargai adat dan kepercayaan setempat, bahwa yang gaib itu benar ada, sesuatu yang mungkin tidak akan kita percayai kalau belum pernah mengalaminya sendiri. Dari pengalaman itu, aku juga belajar untuk mengontrol emosi dan menguasai panik, karena dua hal itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih ketika menghadapi kondisi terdesak. Dan yang paling penting adalah tidak egois. Jangan memaksakan diri maupun orang lain untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak sanggup dilakukan. Ketika kita tersesat, gunakan metode STOP, Stop, Thinking, Observation, and Planning. Dan jangan lupa berdoa. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa langsung kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau email yang tertera di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel lain kami, Warta Siluman dan Siluman Story. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.